Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau coba ngurai karir, pekerjaan, dan kemampuan diri ini hubungannya apa nih guys ya. Jadi yuk kita mulai bahas aja. So, kalau misalnya aku pelajari lagi nih ya, dari karir ini intinya lebih ke arah bidang bidang pekerjaan in general. Misalnya ada karir di digital marketing, terus ada UI UX design, terus ada data analis gitu ya, atau misalnya di sini ada HR, ada finance. Jadi intinya bidang pekerjaan in general. Nah, si pekerjaan ini adalah profesi atau pekerjaan dari karirnya. Misal, kita ngomongin soal finance. Finance ini ada banyak nih. Ada accounting, ada tax, ada apa lagi ya? Biasanya kalau di perusahaan tuh ada soal budgeting and forecasting. Gitu ya. Terus ada lagi yang lebih mentereng jabatannya corporate finance dan segala macam. Jadi pekerjaan ini adalah profesi atau pekerjaan dari karir yang kamu pilih. Nah, kemampuan diri ini adalah kapabilitas yang kamu punya buat selesaiin aktivitas di pekerjaan gitu. Jadi misalnya kamu di sini bisa bikin laporan keuangan. So, ada kemungkinan kamu cocok buat di accounting. Atau kamu buka freelance accounting gitu. Ya, di sini bikin laporan keuangan yang nantinya si bikin laporan keuangan ini bisa bantu kamu nentuin profesi. Setelah nentuin profesi atau pekerjaan, baru bantu kamu nentuin karir. Oke, jadi pendekatan aku tuh dibalik guys. Kalau orang mulai dari karir dulu, pekerjaan baru nentuin nanti pekerjaannya, baru menyesuaikan sama kemampuan diri. Kalau aku enggak, dibalik. Kita pastikan dulu kemampuan diri kita apa. Misalnya kapabilitas yang kamu punya buat selesaiin aktivitas di pekerjaan itu adalah bikin laporan keuangan. Nah, dari bikin laporan keuangan ini, misalnya cocok di sini nih, accounting. Terus dari laporan keuangan ini juga kamu bisa buat ada di sini misalnya. Karena budgeting and forecasting kesimpulannya pada dasarnya dari yang aku tahu, koreksi kalau aku salah ya karena aku bukan masternya, bukan bidangnya banget di dunia finance. Tapi seenggaknya untuk bisa bikin budgeting dan forecasting yang cukup akurat, kamu perlu punya kemampuan or sense buat bikin laporan keuangan yang rapih gitu. Karena nanti pada akhirnya harus dilaporkan gitu. Dan laporan keuangan itulah yang nanti di approve atau enggak sama bagian finance si manager or yang levelnya lebih tinggi. Nah,
Dari laporan keuangan ini nentuin 2 nih, berarti bidang pekerjaan in generalnya ada di finance gitu. Atau kalau misalnya bikin laporan keuangan bisa juga masuk di HR buat nanti di payroll untuk ngurusin gaji. Laporan keuangan juga bisa nanti di digital marketing. Buat apa? Budgeting ads misalnya. Bikin laporan keuangan juga bisa nanti buat UI UX design. Buat apa? Buat forecast project. Laporan keuangan bisa juga buat data analis. Misalnya, buat apa? Buat apa ya laporan keuangan buat data analis? Coba deh yang punya ide tulisin di komen ya. Nah, tapi seenggaknya jadi dari satu kemampuan kamu yang bikin laporan keuangan ini, kamu bisa kerja di 2 hal ini yang nanti di masing-masing ini juga punya peran buat bikin laporan keuangannya. Karena pada akhirnya jujur setiap perusahaan atau setiap usaha, setiap bisnis, setiap startup itu yang perlu banget dikelola dan diatur sampai beneran rapi, sampai beneran clean gitu ya, sampai neracanya balance itu di bagian laporan keuangan. So, kamu bakal punya peran yang luar biasa kalau kamu bisa bikin laporan keuangan doang, cuman laporan keuangan doang ya gitu. Kamu tinggal ngelamar ke UMKM misalnya, kamu tinggal buka kelas ke UMKM bahwa gini loh caranya bikin, itu juga bisa jadi karir. Di sini juga bisa jadi karir as educator gitu. Modal apa? Modal Excel misalnya, udah kelar. Berarti di sini juga finance bisa jadi educator, bisa jadi consultant. Consultant laporan keuangan, educator laporan keuangan. So, opsinya bakal jadi sangat amat luas dan banyak ketika kamu mulai dari kemampuan diri kamu. Coba deh, apa yang kamu pelajari tulisin di komen ya. Kita discuss lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.